Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena ketakwaan merupakan bekal terbaik bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Sebagaimana perintah Allah, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu episode yang termaktub dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat bernama Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu untuk memungut zakat kepada kabilah atau suku Bani Mustalik yang baru saja masuk Islam, yang mereka itu telah menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada tanggal sekian bulan sekian mereka itu akan menghimpun dan menyetorkan zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Walid bin Uqbah yang diutus Nabi kemudian dia berangkat sendirian. Dan saat berangkat itu terbersit di dalam hatinya perasaan ragu, perasaan prasangka. Apakah mungkin satu kabilah yang baru saja masuk Islam mereka akan dengan serta-merta serta sukarela menghimpun dan menyetorkan zakat kepada kaum muslimin? Dengan bekal suudzon, dengan bekal prasangka itulah maka Walid bin Uqbah itu berangkat. Dan pada saat yang sama kabilah Bani Mustalik mereka tengah berkumpul di sebuah tanah luas, di mana saat itu mereka itu mengumpulkan harta zakat itu di tempat tersebut. Maka ketika Walid bin Uqbah sampai di tempat itu dan dia melihat kerumunan orang-orang Bani Mustalik di tanah lapang itu, maka kemudian berbekal prasangka itu akhirnya Walid bin Uqbah langsung menyimpulkan, oh ternyata orang-orang Bani Mustalik telah berkumpul untuk memberontak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pula Walid bin Uqbah segera balik kanan, dia segera menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam serta melaporkan fakta, melaporkan apa yang ia lihat itu sesuai dengan dugaannya, bahwa kaum Bani Mustalik tengah berkumpul untuk melakukan pemberontakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar informasi itu, Nabi tidak segera langsung mempercayainya, melainkan Nabi kemudian memerintahkan sahabat Khalid bin Walid untuk melakukan tabayun.
Kemudian Khalid bin Walid kemudian berangkat, beliau melakukan check and recheck. Dan ketika Khalid bin Walid itu secara diam-diam beliau masuk ke perkampungan Bani Mustalik, ternyata di sana dia masih menjumpai orang-orang Bani Mustalik itu melakukan salat jamaah. Dia masih mendengar orang berazan, dia masih mendengar orang yang membaca Al-Quran. Kemudian hal itu pun langsung disampaikan kepada Nabi SAW. Setelah itu maka Allah menurunkan satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik yang membawa suatu informasi kepada kalian, maka hendaklah kalian itu melakukan tabayun. Hendaklah kalian menyelidiki kebenaran informasi tersebut, agar jangan sampai kalian itu menimpakan suatu fitnah, menimpakan suatu mudarat, suatu kerugian kepada orang lain yang membuat kalian itu akan menyesal. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini merupakan ayat yang menjadi dasar dalam masalah fikih informasi. Bagaimana seharusnya kita itu menyikapi informasi yang datang kepada kita. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang beriman, mengingat saat ini kita hidup di era yang disebut sebagai era informasi, di mana kita ini dibanjiri oleh berbagai macam informasi, ledakan informasi, entah itu informasi yang kita kehendaki maupun informasi yang tidak kita kehendaki. Pada era informasi ini, maka semua orang itu terhubung satu sama lain secara online melalui media sosial. Orang itu mendapatkan informasi meskipun dia itu tidak mencari informasi, karena informasi akan mendatanginya. Dan informasi yang mendatanginya itu tidak semuanya adalah informasi yang bermanfaat, tidak semuanya adalah informasi yang benar. Bahkan sebagian di antara informasi tersebut adalah informasi sampah. Padahal saat ini di tengah era informasi, orang menjadikan informasi terutama melalui media sosial itu sebagai satu rujukan untuk bersikap, sebagai satu rujukan untuk bertindak. Sehingga ketika dia itu mendapatkan informasi yang keliru atau informasi yang tidak sesuai dengan cara berpikir seorang muslim, maka sikap serta tindakannya pun tentu akan salah. Dengan demikian, maka bagi kita sangat perlu untuk kita itu memahami bagaimana adab, bagaimana etika yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan masalah penerimaan informasi yang kita terima ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, perintah Allah pada surah Al-Hujurat itu mengandung beberapa intisari. Pertama adalah jika kita itu menerima informasi, maka kita itu harus melakukan check and recheck terlebih dahulu terhadap informasi seperti apa yang kita itu terutama sekali diperintahkan untuk melakukan tabayun atau check and recheck. Pertama, jika informasi itu datang dari orang fasik, dari orang yang sering berbuat maksiat. Kemudian kedua, jika informasi itu datang dari sumber berita yang majhul, sumber berita yang tidak kita kenal, sumber berita yang tidak jelas identitasnya, tidak jelas keislamannya. Kemudian yang ketiga adalah jika informasi itu merupakan satu informasi yang penting atau satu informasi yang jika kita terima dan kemudian kita sebarkan, maka informasi itu berpotensi untuk menimbulkan salah faham, menimbulkan kegaduhan. Karena itu perintah Allah adalah in ja'akum fasiqum binaba'in. Jika datang orang fasik kepada kalian membawa suatu naba, suatu berita,
Dan di sini Allah tidak mengatakan inja akum fasikum bi khabarin. Kenapa demikian? Karena antara khabar dengan naba itu berbeda. Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama nahwu, ulama bahasa Arab, beliau menjelaskan, wala yuqalu lil khabar bin naba, tidak semua informasi itu disebut sebagai naba, illa idza kana dza faidatin azimatin, kecuali jika informasi itu mengandung suatu hal yang penting. Jadi yang disebut sebagai naba adalah jika informasi itu mengandung suatu hal yang penting. Sedangkan khabar itu sendiri berarti informasi secara umum. Naba adalah informasi yang penting. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim jika kita itu menerima informasi-informasi melalui media sosial terutama, dan terutama sekali jika informasi-informasi itu merupakan informasi yang penting, informasi yang datang dari sumber yang majhul, sumber yang meragukan kita, yang tidak jelas. Maka di sini perintahnya yang pertama adalah fatabayyanu, hendaklah kalian itu melakukan tabayun, hendaklah kalian itu melakukan check and recheck. Tentu melakukan cek dan recheck bukan merupakan satu hal yang mudah untuk memastikan apakah informasi itu benar atau salah. Maka ada banyak cara. Di antaranya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian itu bertanya kepada orang yang ahlinya, orang yang lebih paham jika kalian itu tidak mengetahui. Jika kita mendapatkan suatu informasi yang meragukan, kita tidak tahu apakah informasi ini benar atau salah, maka hendaknya kita itu bertanya kepada sumber yang lebih mengetahui. Entah itu melalui internet misalnya, atau kita itu mencari rujukan secara langsung kepada seseorang yang kita anggap lebih mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengabaikan suatu informasi yang tidak jelas, informasi yang kemungkinan besar itu hanya menimbulkan mudarat. Maka informasi semacam itu harus kita abaikan. Nabi SAW memerintahkan da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu dan lakukanlah dan pergilah kalian kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Jika kita mendapatkan suatu informasi, kita ragu-ragu apakah informasi ini benar atau salah, sumbernya ini valid atau tidak, kemudian ini berpotensi menimbulkan suatu fitnah atau tidak, maka kita lebih baik mengabaikan informasi semacam itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita itu men-share, menyebarluaskan informasi yang kita ragukan, maka bisa jadi informasi itu akan menimbulkan fitnah, menimbulkan kerugian kepada pihak lain yang membuat kita itu akan menyesal. Dan bisa jadi informasi itu justru akan kemudian memakan tuannya sendiri. Maka Nabi SAW juga bersabda, man somata naja, siapa diam maka dia selamat. Jadi dalam kondisi tertentu bersikap diam itu membuat orang itu menjadi selamat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW itu juga mengisyaratkan agar tidak mudah-mudah kita itu menyebarkan informasi apapun yang kita dengar. Nabi SAW beliau bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa kulla ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta jika dia itu selalu menyebarkan apapun informasi yang ia dengar. Kalau kita mendapatkan postingan, mendapatkan share-sharean melalui media sosial, kemudian tanpa kita pertimbangkan lagi, kita kemudian langsung men-share, menyebarluaskan informasi semacam itu, apapun informasi, maka yang semacam itu kita itu disebut oleh Nabi SAW sebagai bagian dari orang-orang yang suka berdusta. Bukan karena informasinya itu bohong,
Bahkan seandainya informasi itu adalah informasi yang benar, tetapi sikap kita yang suka menyebarkan informasi apapun yang kita terima, maka itu merupakan sikap pendusta. Dan ada istilah Jawa yang lebih tepat untuk menerjemahkan istilah ini, yakni adalah orang yang suka ngedebus, orang yang tukang ngedebus, tukang membual. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW, beliau itu juga berpesan kepada umatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu bicara yang baik atau diam. Sehingga ketika kita itu mendapatkan postingan melalui media sosial, meskipun postingan itu benar, meskipun postingan itu bukan hoax misalnya, tetapi seandainya postingan itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain, lebih baik kita tidak perlu menyebarluaskannya. Karena sikap seperti ini lebih selamat, sebagaimana perintah Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terakhir, Nabi SAW, beliau juga bersabda, innallaha kariha alaikum salas. Sesungguhnya Allah itu membenci 3 macam orang di antara kalian. Idha'atul mal, orang yang suka boros, menghambur-hamburkan harta. Kasratus soal, orang yang suka banyak bertanya. Dan terakhir adalah waqila waqal, orang yang suka membual, orang yang suka mengabar-ngabarkan informasi yang tidak jelas. Ini merupakan satu pedoman bagi kita semua, bagaimana kita itu seharusnya menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial yang kita gunakan itu justru malah menimbulkan fitnah, justru malah menimbulkan pertengkaran di antara sesama muslim, terutama nanti menjelang tahun politik 2024. Maka perlu sekali bagi kita itu untuk menjadi lebih bijak sikap kita dalam menggunakan media sosial. Jangan sedikit-sedikit kita men-share suatu informasi hanya karena informasi itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan nafsu kita. Karena itulah, maka bagi kita sebagai seorang yang mengaku beriman, penting bagi kita untuk menjunjung adab-adab berkomunikasi, khususnya komunikasi melalui media sosial. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam apapun sikap kita selama kita hidup di dunia, maka seorang mukmin sejati berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk ketika kita itu menggunakan media sosial. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sehingga ketika kita itu menggunakan media sosial, dan kalau kita melakukan sesuatu itu tidak bermanfaat, maka lebih baik itu kita tinggalkan. Semoga Allah
memberikan petunjuk kepada kita semua, dan marilah kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.